Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya ke Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Bang Ali, tadi Benny mengatakan istana ada di balik wacana penundaan pemilu 2024. Gimana sih sebenarnya posisi istana? Ya, dialog kita malam ini narasumbernya adalah orang-orang yang memiliki intellectual knowledge yang tinggi. Oke, punya terus? peradaban yang bagus. Jadi maksud saya, mari kita gunakan forum Satu Meja ini dengan berpikir yang baik, jangan ada yang beropini dan melemparkan opini-opini yang menyesatkan, memframing sebuah narasi yang bisa membingungkan publik. Oke. Dengar baik-baik pernyataan saya ini. Ya, jadi jangan membuat framing dalam bentuk tuduhan-tuduhan yang murahan. Ini tuduhan-tuduhan sampah ya menurut saya. Oke. Kenapa? Kalau pemerintah itu kan jelas ya, pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Dalam Negeri dan KPU selaku penyelenggara telah membuat satu ketetapan keputusan politik orang bernegara melaksanakan pemilu tanggal 14 Februari mendatang 2024. Oke. KPU juga telah membuat regulasi turunannya untuk menerjemahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang pemilu. Artinya apa? Ini sudah jelas dia punya susunan jadwal sampai dengan pernyataan Bapak Presiden. Berkali-kali beliau menyampaikan. Oke. Sehingga kalau wacana ini dibincangkan di ruang publik atau di warung kopi oleh elit-elit partai, oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, jangan Anda bawa ini kepada istana dan Presiden Jokowi. Ingat, opini ini akan membuat satu framing yang melahirkan makna yang menyesatkan publik. Jangan mengganggu ruang publik. Karena bapak-bapak adalah anggota yang terhormat. Pikiran, otak, dan hatinya adalah hati yang dituntun oleh Tuhan. Jadi jangan berwacana, jangan beropini dengan pilihan-pilihan kata yang membuat sesat publik. Oke, Bang Ali, tapi persisnya gimana sikap Presiden Jokowi terhadap usulan dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Bang Zulkifli Hasan, dan Airlangga Hartarto agar pemilu ditunda? Ya, sikap ini Presiden kan pimpinan partai politik, Bung. Oke. Ini kan pimpinan partai politik. Oke. Kalau Presiden kan jelas, tunduk dan patuh, tegak lurus pada ketetapan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 7 tentang pelaksanaan pemilu. Begitu juga turunannya. Jadi kalau ini pimpinan partai politik berpendapat, berwacana, kemudian kemungkinan mereka akan menunda lain-lain karena regulasinya ada di sana, kenapa Anda bawa ke istana? Kenapa Anda bawa kepada Presiden? Oke. Saya mau bilang supaya pakai narasi dan otak yang bersih agar jangan membuat publik itu tersesat di alam yang terang benderang, gitu. Tapi kan penundaan pemilu kalaulah itu diolah dan jadi, itu kan berkonsekuensi pada perpanjangan masa jabatan Presiden. Bung, lihat kan sekarang tadi parlemen dari PDIP sikap seperti ini. Partai pendukung pemerintah juga punya sikap. Ada yang mengusulkan seperti PKB, tapi kawan-kawan Bapak dan Ibu, Mama Ega sendiri menjelaskan tegak lurus, Mbak Puang juga menjelaskan begitu, Mas Jarod juga begitu. Artinya apa? Mari kita bawa ini kepada parlemen, biarlah member of parliament dan MPR yang membicarakan ini. Jokowi sekarang konsentrasi melaksanakan agenda-agenda strategis nasional. Jangan diganggu ini dengan pikiran-pikiran ini. Beliau punya sikap jelas, tunduk dan patuh pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Jangan Anda ganggu pikiran Presiden Joko Widodo. Oke, baik. Prof. Mohtar Pabotinggi. Prof. Mohtar, ini wacana kembali muncul timbul tenggelam untuk perpanjangan 3 periode, kemudian sekarang perpanjangan 2 atau 3 tahun. Gimana sih kalau Prof. Mohtar lihat dari wacana-wacana yang dimunculkan oleh ketua umum partai politik ini? Kalau menurut saya, wacana seperti itu adalah merupakan bentuk kemahapandiran politik. Jadi irasionalitas politik pada tingkat yang terburuk. Karena apa? Konstitusi adalah panutan kita yang harus terjunjung, yang dibikin dengan sungguh-sungguh, dan karena itu juga harus disantuni dengan sungguh-sungguh. Tidak gampang diubah-ubah begitu saja hanya untuk kepentingan picik dan sesaat. Manakala kita mengubah-ubah konstitusi untuk kepentingan picik dan sesaat itu, kita akan segera masuk ke jalan tol menuju negara gagal. Ini yang sangat berbahaya.
Jadi harus dihentikan wacana-wacana yang sifatnya itu sama sekali tidak bertanggung jawab. Oke. Itu adalah wacana-wacana dari pariah politik. Dari di mana kita tidak bisa sentuh, ada wilayah-wilayah yang kita tidak bisa sentuh di dalam politik. Dampaknya apa, Prof. Mokhtar, kalau kemudian elit-elit politik itu kemudian memperbincangkan di MPR dan MPR kemudian mengubah soal pasal 7 dan pasal 22E dan kemudian ditundalah pemilu. Dampaknya apa? Dampaknya luar biasa, Bu. Dampaknya luar biasa. Artinya hilanglah kepastian daripada konstitusi kita itu. Untuk kembali ke situ lagi susah sekali gitu. Makanya saya mengatakan itu adalah jalan tol menuju negara gagal. Jalan tol menuju negara gagal. Ya, betul. Jalan tol menuju negara gagal. Oke. Dan itu tidak mudah untuk bangkit dari situ. Oke, baik. Bung Saiful Huda, ini ada warning dari Prof. Mokhtar Pabbotinggi kalau langkah dari Ketua Umum PKB kemudian betul-betul ditindaklanjuti di tingkat MPR dan mengubah konstitusi, ini adalah jalan tol menuju negara gagal. Gimana, Bung Saiful? Ya tentu sekali lagi semangatnya kan duduk bersama, Mas Budiman. Setelah dibahas bersama, lalu ya dipastikan, diputuskan apakah akan ada skema penundaan pemilu atau tidak. Sampai di situ saja. Oke. Jadi persisnya yang mau dilakukan PKB ini gimana setelah Gus Ami menyatakan ditunda 1-2 tahun, terus PKB ini mau ngapain? Ya sekali lagi ini dalam rangka untuk supaya ada proses pelembagaan politik. Konkretnya nih PKB ini akan mengirim surat kepada MPR minta pasal 7 dan pasal 22E itu kemudian diubah atau gimana? Kita diskusikan dulu dengan partai-partai. Oke. Nah, setelah itu baru duduk bersama terkait dengan persetujuannya seperti apa. Ketika disepakati tetap kembali pada mekanisme normal tahun 2024, ya sudah. Paling tidak semua proses yang sekarang berseliweran 2 tahun ini dan jangan menghantui lagi 2 tahun yang akan datang, itu jalan satu-satunya harus dibahas di parlemen. Oke, Bung Saiful, apakah kemudian lemparan bola dari Muhaimin Iskandar ini sudah dikomunikasikan dengan pihak presiden atau pihak pemerintah gitu? Belum. Gus Muhaimin kemarin akan menyampaikan ini kepada seluruh pimpinan partai politik dan kepada pemerintah. Oke, dan sekarang sudah terjadi komunikasi dengan pimpinan-pimpinan partai politik? Saya belum tahu persis, tapi yang jelas kita berharap seluruh pimpinan partai politik dan beberapa sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, ini bagian dari yang kita inginkan bersama supaya secepatnya ini bisa kita diskusikan dalam satu meja. Oke, Bung Beni, apakah kemudian Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sudah diajak komunikasi oleh Muhaimin Iskandar untuk mendiskusikan soal wacana penundaan pemilu? Saya rasa sebelum komunikasi sudah ada jawaban tegas itulah. Itu usulan yang tidak masuk akal, tidak masuk dalam akal sehat itu. Apa alasannya inkonstitusional gitu kan? Ya, jadi menurut saya kalau ada pandangan yang mengatakan bahwa ada kemungkinan istana di balik usulan ini, itu ada penjelasannya. Penjelasan apa? Penjelasannya apa? Itu kan Menteri Investasi pembantu Presiden. Oke. Ketua Umum PKB itu adalah parpol pendukung pemerintahan Jokowi. Kan begitu, Bung. Jadi masuk akal kalau ada tuduhan atau ada anggapan semacam itu. Makanya tadi saya katakan perlu ada penjelasan yang cesplong dari Bapak Presiden soal ini. Kalau memang Bapak Presiden tidak menghendaki, tolong stopkanlah, berhentilah, hentikanlah ide-ide liar itu. Itu loh. Jadi makanya bingung kita, benar nggak Bapak Presiden tidak ada di belakang ini? Oke, baik, Pak Ngabalin. Loh, makanya harus ada sikap yang jelas. Silakan, Pak Ngabalin. Tadi ada tuduhan dari Beni bahwa Bahlil salah orang menteri dan perlu Presiden mengatakan lagi gitu. Kalau Pak Bahlil itu menjelaskan ketika presentase yang disampaikan oleh Burhanuddin Muhtadin tentang perkembangan hasil pertemuan beliau sebagai Menteri Investasi dengan para pengusaha. Artinya apa? Kalau Bung Beni Anda bingung kemudian harus meminta penjelasan Presiden,
Anda tahu kan pada waktu reformasi itu distribusi kekuasaan itu mulai dari legislatif, eksekutif itu terbankan sampai kepada legislatif. Artinya apa? Kalau di alam demokrasi seperti pimpinan-pimpinan partai kemudian mereka mewacanakan ini, kemudian harus Anda tarik itu kepada Presiden memberikan penjelasan. Ada penjelasan lagi yang kurangkah dari apa yang Presiden menyampaikan tentang 3 hal itu? Jadi apa yang mau saya katakan bahwa dalam membicarakan atau dalam berwacana tentang masalah ini, kita boleh berbeda dong. Itu buktinya kan ada partai politik pendukung pemerintah berbeda, punya sikap. Kemudian wacana ini dibicarakan dalam alam demokrasi. Apa yang dilarang dalam alam demokrasi ini? Begitu juga dengan sikap Bapak Presiden yang patuh dan tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa bisa itu digiring kepada istana dan harus menuntut Presiden bersikap? Orang berdemokrasi, orang tidak perlu ya, Bung Mohtar, orang berwacana. Untuk apa Presiden harus melakukan intervensi mereka tentang wacana ini dikembangkan, sementara sikap Presiden sendiri sudah jelas. Ini yang saya sebut dengan jangan menggunakan framing-framing yang membingungkan publik dan tidak mencerahkan rakyat di dalam forum satu meja dialog Mas Budiman malam hari ini. Baik, Pak Mohtar. Bung Jarod, ini soal wacana penundaan pemilu, apakah kemudian Presiden Jokowi juga pernah diskusi, pernah rasan-rasan dengan PDI Perjuangan? Ini banyak progres pembangunan yang belum selesai, sementara waktunya akan habis. Ini gimana ya? Apa nggak sebaiknya kita tunda aja 2 tahun atau gimana? Pernah ada pembicaraan begitu? Bung Budiman, sikap Presiden Jokowi itu sudah jelas dan tegas. Berulang-ulang kali itu disampaikan, ya. Maka suara partai politik yang mewacanakan seperti PKB, PAN, Golkar, silakan saja. Karena Pak Jokowi ini sibuk, tidak urusi masalah-masalah ini, ya. Dia lagi fokus untuk menangani masalah pandemi COVID ini, pemulihan ekonomi dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini saya setuju dengan Pak Ngabalin, ya biarkan itu. Dan itu adalah urusan di legislatif, di parlemen, di MPR, Bang Budiman. Ya, Bang Budiman, saya ini ditugaskan sebagai Ketua Badan Pengkajian MPR. Itu Wakil Ketua Badan Pengkajian. Ya, Badan Pengkajian MPR itu kan dapurnya MPR. Yang menggodok, mengkaji, ya, kajian-kajian tentang sistem ketatanegaraan, termasuk juga dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Selama ini kita tidak pernah untuk mendiskusikan, untuk membicarakan terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden ataupun presiden 3 periode. Tetapi yang kita kerjakan adalah melakukan kaji terhadap substansi haluan negara. Pokok-pokok haluan negara ya? Pokok-pokok. Kita fokus ke sini, gitu loh. Baik, Artinya Mas Jarod. apa? Artinya ini berulang kali disampaikan oleh Presiden. Jadi jangan kemudian seakan-akan selalu Presiden Jokowi ditarik-tarik ke persoalan seperti ini. Artinya jelas. PDI Perjuangan juga jelas dan tegas. Kita selalu tegak lurus kepada konstitusi negara. Kan itu kan? Pemilihan umum itu 5 tahun sekali. Baik, Mas Jarod. Pasal 22 kan itu ya. Itu Bang Budiman. Baik. Prof Mohtar Pabotinggi. Prof Mohtar, ini kan kalau lihat konstelasi politik, seandainya kemudian pemilu ini bakal ditunda atau enggak, siapa sih yang kemudian akan mendapatkan keuntungan dari penundaan pemilu 2024? Tapi jawaban Prof Mohtar setelah jeda berikut ini.